بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembacaan dari wasiyatul ula. Wasiat yang pertama untuk menguatkan hafalan. Dan telah beliau sebutkan poin yang pertama, mengapa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab yang terbesar yang akan menjaga hafalan seseorang. Sebab yang pertama telah beliau jelaskan bahwa apabila seorang hamba menguatkan hubungannya pada Rabb-Nya, pada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula pertolongan Allah Jalla wa Ala kepada hamba tersebut. Dan semakin dia jauh dari Allah Jalla wa Ala, maka dia semakin mudah untuk digelincirkan syaitan. Dan syaitanlah yang membuat manusia sering lalai, sering lupa. Fama ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Kemudian beliau menyebutkan alasan yang kedua. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, ats-tsaniyatu, alasan yang kedua, wa kadzalika dzikrullahi sababun liquwwatil hifdzi wa qillatin nisyan min jihati kaunihi sababan ra'isan lituma'ninatin nafs. Demikian pula berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab kuatnya hafalan, dan sedikit lupa dilihat dari sisi bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab utama yang akan menenangkan jiwa seseorang, menyebabkan dia menjadi tenang, merasa tentram, ya, sehingga fikirannya itu tidak dalam kondisi kacau, senantiasa dalam keadaan tumakninah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka merasa tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah itu akan menenangkan hati-hati kaum mukminin. Maka ayat ini merupakan nas yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati seorang mukmin. Nah, karena dia selalu menghubungkan hatinya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga dan memeliharanya, maka dia merasa tenang. Wan nafsul mutmainnatu muahhalatun lirusukhil hifdzi wa thabatil ilm. Dan jiwa yang tenang itu akan, atau muahhilatun lirusukhil hifdz, jiwa yang tenang itu akan memberikan keahlian, ya, kemampuan untuk kuatnya hafalan dan kokohnya ilmu yang telah dia miliki. Amma idza kanat mashghulatal bal mudhabdhabatal hal fa innal hifdha 'alaiha thaqil. Adapun ketika dia dalam kondisi sibuk, ya, kondisinya kacau, keadaannya kacau, fikirannya kacau, sibuk, maka menghafal adalah merupakan satu yang berat. Dan ini kita rasakan, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ketika seorang itu ditimpa berbagai macam problem, ini problem keluarga, problem dengan sesama temannya,
atau yang semisalnya menyebabkan dia tidak konsentrasi, tidak merasa tenang. Maka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan jiwa seorang mukmin. Wa hadhihi at-tuma'ninatu takunu bi dzikrillah taala. Maka rasa tenang tersebut bisa diraih dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa bi iqtinasil makan waz zaman al-mulaimain lil hifdz wal mudzakarah, dan memanfaatkan tempat serta waktu yang cocok, yang sesuai untuk menghafal dan mudzakarah, mengulang-ulangi pelajaran, memurajaah. Ya. Sekarang kita dalam kondisi tenang. Nah, tentunya juga harus disesuaikan dengan tempatnya, demikian pula waktunya. Tempat dan waktu harus sesuai. Tidak hanya sekedar dia merasa kondisi tenang, tapi tempatnya juga. Sebab kadang-kadang seorang ketika berada di suatu tempat dia tidak mampu untuk menghafal, karena tempat itu akan merusak konsentrasinya. Nah, keadaannya seperti seorang yang naik kendaraan misalnya, mobilnya bagus, ya, kondisinya masih baru, tapi dia berjalan di jalan yang rusak. Nah, maka yang demikian tetap saja dia akan merasakan kesulitan dan tidak mampu berjalan dengan baik. Kendaraannya bagus tapi jalan yang kurang baik, cuacanya buruk. Nah, tapi kalau kendaraan bagus, jalannya juga mulus, cuaca dalam kondisi baik, maka ini semua akan saling menguatkan sehingga perjalanan itu semakin baik. Maka demikian pula hafalan. Seorang ketika sudah dalam kondisi tenang, maka dia harus berusaha menjaga waktunya, kemudian tempatnya. Mana tempat-tempat yang baik pada saat seorang menghafal? Mana waktu-waktu yang baik ketika seorang ingin mengulangi hafalannya, mengulangi pelajarannya. Walihada fa inna min 'adati al-hudzaqi idza aradu al-hifdha ay yaqtanisu ahda al-awqati wa ab'adaha 'anid dhajij wa zihamin nas wa aswatihim. Oleh karena itu, kata beliau, merupakan kebiasaan para cendekiawan, para ulama, apabila mereka hendak menghafal, maka mereka memilih waktu-waktu yang itu adalah merupakan waktu yang paling tenang dan paling jauh dari kebisingan, jauh dari keramaian manusia dan dari suara-suara mereka. Nah, sulit bagi seorang itu menghafal ketika suara dalam kondisi bising. Yang ini ribut, yang sana putar musik, yang ini dan seterusnya, subhanallah, merusak konsentrasi. Demikian pula tempatnya. Tempat terlalu indah juga akan merusak konsentrasi. Ya, dia menghafal di depan kebun yang indah, yang tertata rapi, cuacanya bagus. Akhirnya dia hanya menghayal aja. Dia tidak mengulangi hafalannya. Nah, maka kata beliau hendaknya yang dipilih adalah tempat yang jauh dari kebisingan, yang dalam keadaan sepi, sunyi. Naam. Wa afdalu ma yakunu dzalika sa'atus sahri atau sa'atus sahri, dan yang paling afdal bagi seorang ingin menghafal pada waktu-waktu sahur, ketika manusia masih dalam kondisi tertidur. Nah, waktu itu waktu yang tenang, cuacanya juga mendukung, dingin. Nah, bandingkan ketika seorang menghafal di siang hari pada waktu zuhur, sementara orang ramai, suara bising di sana sini. Tapi kalau di waktu sahur itu nikmat sekali. Manfaatkan ya ikhwan waktu malam hari itu. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Termasuk di antara ciri-ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka menjadi ubad, ruhbanul lail, ahli ibadah di waktu malam, mereka sedikit tidur di malam hari. Manfaatkan ya ibadah, demikian pula talabul ilm. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau ditanya
Manakah yang lebih afdal di malam hari? Mudzakaratul ilm, mudzakara ilmu, ya, menghabiskan malam itu dengan mengulangi ilmu, ya, at-tafaqquhu fid din, atau ibadah, beribadah. Kata beliau rahimahullah taala, tentunya ya kalau dipilihkan antara salah satu dari keduanya, yang afdal adalah talabul ilm. Yang afdal di malam hari talabul ilm, mudzakara, al-hifz, na'am. Tapi sebaiknya seorang menggabungkan di antara keduanya. Jadi ada waktu di mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada waktu di mana dia memurajaah hafalannya, na'am. Karena memang itu merupakan waktu yang terbaik, dan itu sangat terasa. Hafalan itu lebih mudah untuk masuk di waktu sahur. Wa ba'da salatil fajri, dan setelah salat subuh. Wa kullu waqtin aw makanin yasudu fihi alwudu, dan setiap waktu ataukah tempat yang di sana terlihat lebih tenang. Benar-benar ada ketenangan pada waktu atau tempat tersebut. Tanbihun, kata beliau, tanbih, sini peringatan. Jarat 'adatu ba'dil 'ammah, ada kebiasaan sebagian masyarakat, idza nasu syai'an taqraruhum as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka melupakan sesuatu, maka mereka mengulang-ulangi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada kebiasaan sebagian masyarakat, ya, dan lebih dominan mereka dari kalangan Arab. Itu biasanya seperti itu. Kalau lupa sesuatu, Allahumma salli ala Muhammad, supaya dia bisa mengingat, maka dia bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna Allahumma salli ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa nahwih, dan yang semisalnya. Ya. Wa hadza la a'lamu alaihi dalilan yathbut, dan aku tidak mengetahui dalil yang sahih yang menganjurkan bersalawat ketika lupa. Wa huwa khilafu ma taqaddama fi qoulihi ta'ala, dan ini bahkan menyelisihi apa yang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkur rabbaka idza nasita. Berzikir kamu kepada Rabbmu apabila kamu lupa. Jadi bukan bersolawat, berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau yang semisalnya, astaghfirullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan komandan dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, wadhkur rabbaka idza nasita. Berzikir kamu kepada Rabbmu apabila engkau dalam keadaan lupa. Tanbihun akhar, peringatan yang lain, la yafutukal hifdz wal qira'ah ba'dal fajr. Jangan pula engkau ketinggalan untuk menghafal dan membaca Al-Qur'anul Karim setelah subuh. Ini penting ya ikhwan. Ya. Jangan sampai kita melewati waktu fajar, naam, sampai tibanya waktu duha dalam keadaan mengisi waktu itu dengan tidur. Nah, alhamdulillah para ikhwan, para tulab, mereka merutinkan, ya, dari waktu sahur, kemudian ya, tiba waktu fajar, kemudian ba'dal fajar mereka di masjid, alhamdulillah, membaca Al-Quranul Karim atau menghafal Al-Quranul Karim. Sebab waktu pagi itu adalah merupakan waktu yang penuh barakah. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja dengan tidur. Nasihati para tulab yang lain. Ya, ada yang kebiasaannya ba'dal fajar tidur. Nah, itu dibangunkan. Naam. Ya. Kalau ada yang di masjid sedang hafalan Quran terus ngantuk tidur, tegur, bangunkan. Naam. Ya. Suruh, kalau dia ngantuk dalam keadaan duduk, suruh berdiri, suruh jalan-jalan biar menghilangkan ngantuknya sampai berlalunya waktu tersebut. Naam. Dan alangkah baiknya kalau kemudian mereka berada di masjid lalu kemudian melaksanakan salatul isyraq setelah tibanya waktu duha. Wa iyyaka wa naumal kusala, dan hati-hati kamu jauhi tidurnya orang-orang pemalas. Naam.
Yang dimaksud tidurnya pemalas yaitu tidurnya ba'dal fajr. Tidurnya sudah subuh. Kebiasaan dirutinkan, ya. Nah, akhirnya jadi tukang tidur. Dan terlihat malas. Malam sudah tidur full, ya. Dari ba'dal isya jam 9 sudah siap-siap tempat tidurnya sampai mendekati waktu fajar tidak sholat witir. Ba'dal fajar lanjut lagi. Nah, berapa keutamaan yang akan dihilangkan? Dia tidak bangun di malam hari. Nah, telinganya dikencingi oleh syaitan sehingga dia tidak bangun di malam hari, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beristighfar kepada Allah Jalla wa ala. Naam, apalagi seorang talibul ilm tidak menghafal. Ya, ba'dal fajr ditambah lagi dengan tidur. Nah, akhirnya menjadikan orang demikian malas. Fa inna fi tilkal lahadat minal barakah ma la ya'lamuhu illa Allah taala. Ada yang suka tidur habis subuh. Ba'dal fajr. Siapa yang suka tidur? Tidur enggak? Enggak. Ba'da subuh. Enggak. Ngapain? Ba'da subuh di mana? Di sini. Yang benar. Di rumah. Siapa yang tidur ba'da subuh? Tahu santri yang suka tidur ba'da subuh? Enggak tahu. Nah, apalagi yang tidak ke masjid. Nah, yang tinggal di rumah, yang datang ke ma'had nanti pada saat belajar. Itu dibiasakan, jangan tidur ba'dal fajr. Fa inna fi tilkal lahadhat minal barakah ma la ya'lamuhu illa Allah taala. Karena sesungguhnya pada waktu-waktu pagi tersebut merupakan berkah yang tidak ada yang mengetahui keutamaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika illa bi barakati du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, dan tidaklah yang demikian itu ada, yakni berkah di pagi hari, melainkan berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya, haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah kepada umatku di pagi harinya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi fi jami'ihi min hadithi Sakhr al-Ghamidi radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Riwayatnya siapa? Hendak. Siapa yang meriwayatkan? Abu Daud dan lihat. Dan siapa? Lihat. Tirmidzi. Siapa sahabatnya? Sahabatnya Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu ta'ala. Hati-hati nanti ditanya. Fahadzal waqtu afdalul awqat li ahli al-ilm khassatan fi qada'ihi. Maka ini waktu merupakan waktu yang paling afdal bagi para ulama, khususnya pada saat mereka menghabiskan waktu itu fi ta'allumin, dengan belajar, wa ta'lim, mengajar, wa hifdz, menghafal, wa mudzakarah, mengulang-ulangi pelajaran, wa tasnif, menulis. Waqad hurima minhul katsir, dan banyak yang mereka tidak mendapatkan berkah di pagi hari itu. Kalau seorang menghafal, waduh menghafal ngantuk, cari yang lain, aktivitas yang lain, membaca misalnya. Membaca juga ngantuk, ya sudah, ngajar. Kalau yang ngajar ngantuk, ini yang repot. Ngajar juga ngantuk. Belajar dan seterusnya, banyak cara. Yang jelas usahakan jangan sampai tidur di pagi hari. Tapi disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa para ulama dahulu di antara mereka ada yang bahkan melakukan perjalanan full di malam hari. Mereka menghabiskan malam hari dengan melakukan perjalanan.
tiba di subuh hari. Namun mereka tidak tidur ba'dal fajr. Dibiarkan waktunya berlalu, setelah itu tiba waktu duha, lalu kemudian setelah itu mereka beristirahat karena keutamaan yang ada di pagi hari tersebut. Jangan disangka keutamaan itu hanya untuk para santri. Ya, untuk para keluarga, bapak-bapak yang ada di rumah, ya. Nah, setelah sholat subuh tinggal sejenak di masjid baca Quran, menghafal Al-Quranul Karim, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sibukkan diri dengan mengisi waktu di pagi hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dari apa yang telah kita amalkan. Baik, sampai di sini insyaallah yang kita bacakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha man sahabiyuh man rawahu Abu Dawud wa At-Tirmidzi. Tafadhalu hafizakumullah.